silently inspired. Halo Saluters, selamat datang kembali di Ngopi Bang, ngobrol pintar bareng Litbang. Kali ini dengan saya Amelia Siska Noran dari Stambuk 23 akan memandu acara pada hari ini. Dan kita kedatangan dua narasumber yang sangat inspiratif dari Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Halo Kak Abang. Halo Mel. Apa kabar Bang? Baik. Boleh dong kita kenalan terlebih dahulu supaya Saluters yang akan nonton bisa kenal sama kakak dan abang sekalian. Oke, boleh. Halo teman Saluters, perkenalkan nama aku Mikael Purba dari staf kantor perwakilan LPS 1 Medan. Halo teman Saluters, nama aku Azula Rizky Mispera. Aku dari kantor LPS 1 Medan. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya Kak ya. Boleh. Aku mau nanya nih, mungkin kan banyak ya dari kita sekalian mungkin udah mengenal apa itu LPS sebelumnya. Mungkin sudah mendengar, apalagi di akhir-akhir ini marak ya LPS di akhir-akhir tahun ini gitu. Boleh dong Kak jelasin secara singkat itu apa sih LPS dan fungsi LPS itu apa sih dalam kestabilan keuangan di Indonesia? Oke Mel, jadi sebelumnya LPS ini lembaga negara Mel. Lembaga negara non-kementerian. Lalu karena dia lembaga negara memiliki peran dan fungsi itu terkait menjamin simpanan nasabah. Dan dia juga bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan Mel. Jadi LPS ini memiliki sama fungsinya seperti Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan. Namun peran masing-masingnya berbeda. Oh, seperti itu ya Kak. Nah Kak, banyak nih anak muda nih Kak, termasuk saya. Beberapa kali mendengar slogan yang namanya tenang aja dijamin LPS. Kok arti dijamin dalam kata ini tuh apa sih Kak sebenarnya? Nah, gini Mbak Mel, dari sisi LPS-nya nih, apabila ada suatu bank yang mengalami masalah dan juga sehingga dilikuidasi atau bank itu akan ditutup. Nah, maka masyarakat atau nasabah tersebut tidak usah khawatir karena otomatis simpanannya pasti dijamin LPS. Nah, dan dengan kata lain simpanan nasabah tersebut akan dikembalikan oleh LPS dengan syarat tertentu tapinya gitu. Karena bagi masyarakat atau nasabah akan merasa aman apabila ada lembaga yang menjamin simpanan nasabah tersebut di perbankan. Oh, seperti itu ya Kak. Terus Kak, ini di era digital pada saat ini ya Kak ya, banyak banget nih aplikasi-aplikasi mungkin yang banyak yang belum dijamin nih Kak. Gimana sih Kak caranya supaya anak mudanya lebih aware gitu dengan kayaknya harus nabungnya di sini deh karena lebih dijamin gitu, karena kan banyak anak muda yang memilih lebih mau instan, mau gampang aja atau mau nggak mau ribet gitu Kak. Oke, nah Mel, pertama teman-teman Saluter juga harus paham nih, bisa membedakan mana bank digital dengan alat pembayaran digital. Tentu saja kalau alat pembayaran digital sebagaimana mestinya harus dipakai sebagai alat pembayaran, bukan untuk menabung. Jadi mungkin Amel masih nabung di OVO, ShopeePay, boleh dipindahkan ke perbankan. Karena teman-teman Saluters untuk alat pembayaran digital seperti ShopeePay, OVO, GoPay itu tidak dijamin oleh LPS sejauh ini. Yang dijamin oleh LPS itu yaitu industri perbankan, baik bank umum, BPR, BPR syariah, dan juga bank digital. Nah, kalau dari LPS sendiri nih Kak, kesalahan finansial dari Gen Z yang paling sering dilakukan itu apa sih Kak kira-kira dari pengalaman selama LPS gitu? Nah, kalau anak muda sekarang sih, aku rasa niat menabungnya lebih kecil daripada niat konsumtifnya nih Mel. Jadi teman-teman karena sudah makin era digital, niat konsumtif jadi lebih gampang. Pesan GoFood langsung sampai makanannya. Pesan pakaian melalui aplikasi untuk online bisa langsung datang. Sedangkan padahal era menabung itu padahal penting bagi kita untuk di masa depan. Jadi mungkin bagi anak-anak muda sekarang sih harus budaya menabung harus lebih ditekankan sih. Mungkin dari Kayola mau menambahkan? Nah, kalau dari aku nih Mbak Mel, kebanyakan anak muda itu terlebih suka mengikuti gaya FOMO-an tuh, sesuai dengan yang terlihat di medsos. Biasanya mengikuti gaya influencer, selebgram, mungkin itu menjadi faktor anak muda yang jadi malas menabung gitu, lebih suka berbelanja atau berfoya-foya gitu, sehingga kadang dengan yang hal-hal kecil
atau dengan nominal uang kecil gitu, anak muda lebih gak khawatir gitu, selalu berbelanja terus. Nah Kak, aku mau nanya nih, banyak banget nih Kak teman-teman ataupun mungkin aku masih punya mindset yang kayak uang aku masih sedikit nih, nggak usah nabung lah, ngapain, nanti juga habis. Menurut Kakak nih, gimana cara pola pikir itu supaya berubah gitu Kak? Lebih kayaknya nabung kecil-kecil juga nggak apa-apa kok gitu, karena banyak sekarang kan seperti yang Kakak bilang tadi, kefomoan itu kan yang membuat Gen Z sekarang lebih yang kayak nanti aja lah nabung, kan uang bisa dicari nanti aja gitu. Nah, benar Kak. Kebanyakan itu bisa dikenal kayak latih faktor ya. Jadi teman-teman Gen Z sekarang itu sukanya kalau punya tugas, punya kerja langsung WFC, beli kopi. Padahal kalau teman-teman tahu tuh, misal kopi 30.000 sampai 40.000 sehari, sebulannya udah hampir 900 sampai 1,2. Padahal itu kalau teman-teman tabung tuh dalam setahun bisa 12 juta lebih. Nah, mungkin bagi teman-teman saluters bisa sih budaya menabung itu dimulai dari yang kecil, tapi supaya bisa semangat ada goalsnya. Misalnya pengen liburan ke Maldives, nah pasti kan semangat tuh nabungnya. Sama sih seperti Bang Mikael bilang, itu salah satu faktor ya bagi anak muda dan Gen Z sekarang. Nah, terkadang dengan hal yang sepele seperti misalnya kita tuh pecinta kopi, jadi setiap hari harus langganan beli kopi. Nah, itu kan hal-hal yang kecil seperti itu kan, walaupun nominalnya kecil, seharusnya bisa menjadi tabungan kita terakhir, menjadi pengeluaran bagi kita kan. Jadi semakin lama semakin besar juga dan membuat dompet jebol juga kan. Benar. Terus jadi kita sekarang udah bisa nih mengubah pola pikir kita dari yang sebelumnya mengikuti keinginan duniawi ini, udah lebih bisa untuk aware untuk kedepannya nih dalam jangka panjang itu gimana. Nah, aku beberapa kali melihat ada syarat, bukan syarat kali ya, pokoknya dari LPS sendiri menjamin simpanan sampai 2 miliar. Oh iya. Ya, itu tuh gimana sih Kak sebenarnya? Ya, setiap bank dikasih 2 miliar atau gimana itu Kak? Oke. Boleh dijelasin secara singkat? Boleh aku jelasin sedikit ya. Jadi memang tugas LPS itu sejauh ini menjamin simpanan nasabah. Dan menurut, sedikit tambahan dulu ya sebelumnya, menurut undang-undang yang baru, undang-undang P2SK nomor 4 tahun 2023, nanti di tahun 2028 pun kita nggak menjamin simpanan nasabah doang, kita bakal menjamin simpanan polis asuransi. Nah, kalau yang terkait 2 miliar ini untuk simpanan perbankan. Konsep 2 miliar ini sebenarnya adalah ketika teman-teman menabung melebihi batas 2 miliar, tetap yang dijamin oleh LPS itu sebesar 2 miliar. Contoh nih, Amel punya uang 3 miliar di Bank A, lalu Bank A ini bangkrut, otomatis yang LPS kembalikan ke Amel itu bukan 3 miliar Mel, yang tetap LPS kembalikan itu sebesar 2 miliar. Namun juga dengan syarat tertentu, yaitu 3T. T yang pertama itu tercatat pada pembukuan bank teman-teman. Jadi tercatat dalam pembukuan bank ini, bahwasannya kan sekarang mungkin Amel jarang ya ke bank untuk cetak buku rekening. Boleh tuh dari email, karena ada itu bisa di-download e-statementnya. Lalu yang kedua itu tingkat bunga dari perbankan tidak melebihi dari tingkat bunga penjaminan LPS. Sejauh ini tingkat bunga dari penjaminan LPS itu 3,5% untuk bank umum, 2% falas, dan 6% untuk BPR dan BPRS. Lalu yang ketiga itu tidak terindikasi fraud. Bahasa dari fraud ini sederhananya kalau misalnya Amel pinjaman kredit nih, lalu nunggak, nah itu juga bisa menyebabkan fraud. Jadi selama tidak melanggar dari syarat ini, maka simpanan Amel akan dijamin oleh LPS, namun dengan maksimal sebesar 2 miliar. Oh, seperti itu ya. Supaya teman-teman makin ngerti ya, apa sih ciri-ciri tempat menabung yang aman dan dijamin oleh OJK dan dijamin LPS, biar kita nih nggak asal naruh duit gitu. Oke. Untuk penjaminan sebenarnya kalau penjaminan itu ada di LPS sendiri, sedangkan OJK itu sebagai regulator sebenarnya. Jadi OJK itu yang mengawasi industri perbankan maupun non perbankan. Lalu apabila industri perbankannya atau salah satu banknya itu bermasalah dan bangkrut, maka simpanannya dijamin oleh LPS. Lalu bagaimana menentukannya, yaitu teman-teman juga harus lebih paham lagi bahwasannya industri baik perbankan, fintech atau segala jenisnya itu
harus diawasi oleh OJK. Kalau industrinya yang tidak diawasi oleh OJK, tentu saja itu industri ilegal. Nah, itu yang syarat pertama. Yang kedua, lebih tenang lagi menabung apabila dijamin oleh LPS. Kira-kira gitu. Aku mau nanya nih Bang, aku sendiri sudah mulai tertarik nih dengan investasi emas gitu. Boleh nggak Abang kasih tips and trick kira-kira kapan sih waktunya kita menabung atau kapan kita waktunya untuk kayaknya ini udah bisa deh mulai berinvestasi gitu. Keren Mel, udah mulai kepikiran untuk investasi. Nah, mungkin pesan dari aku untuk teman-teman Saluters, apabila ingin berinvestasi pastikan dulu punya tabungan pertama. Jangan pakai investasinya dari pinjaman duit teman, itu kan nggak boleh. Lalu yang kedua itu mungkin teman-teman suka lupa itu bahwasanya dana cadangan itu harus perlu. Dana cadangan ini di sini posisinya kalau teman-teman amit-amit nggak punya tabungan lagi, ada lagi namanya tabungan dana cadangan. Biasanya teman-teman juga harus punya tuh namanya dana cadangan. Lalu ketika sudah memenuhi punya tabungan, punya dana cadangan, baru deh boleh berinvestasi. Tapi pastikan lagi investasi di tempat yang legal, tentunya yang diawasi oleh OJK. Terus Bang, dari menurut Abang dan Kakak sendiri nih, gimana sih cara membangun kebiasaan menabung yang santai, nggak harus ribet, tapi tetap konsisten gitu? Sama dari segi kita nih ya Mbak Amel. Nah, pertama, anggap menabung itu sebagai habit kita dari kecil. Nah, yang kedua, misalnya kita ingin menabung untuk punya planning mau beli apa gitu, itu yang membuat kita semangat menabung. Nah, yang ketiga, pisahkan rekening tabungan kita dengan rekening yang lainnya, misalnya rekening darurat gitu. Mungkin juga teman-teman itu harus memastikan lagi tetap menabungnya itu di bank, karena jangan sekali-sekali menabung di tempat yang ilegal tentunya. Kalau misalnya menurut Kakak dan Abang nih, arti kata hidup tenang itu apa sih Kak? Agak filosofis ya. Hidup tenang. Oke, mungkin bahasanya seperti ini sih. Bahasa hidup tenang itu kalau kita kaitin lagi tadi ya terkait tentang LPS sendiri, bahwasanya teman-teman ini udah pengen berinvestasi, tentunya harus ada dasarnya itu menabung. Nah, gimana supaya punya tabungan yang aman? Tentu saja itu menabungnya itu di bank. Contoh misalnya kalau menabungnya di laci atau di celengan, Mas, ini amit-amit dicuri saudara sendiri nih celengan, kan hidup jadi nggak tenang. Jadi hidup aman, hidup tenang, menabungnya itu di perbankan. Karena selain sistem perbankan yang sudah lebih maju dan lebih bagus, amit-amit kalau perbankannya atau salah satu banknya itu bangkrut, bisa tabungan Amel itu tetap dijamin oleh sebuah lembaga negara yaitu LPS. Gitu sih mungkin prinsip dari hidup tenang. Nah Kak, banyak nih anak muda yang sekarang penghasilannya itu fluktuatif. Mereka kerja part-time dan lain-lain gitu. Seberapa penting sih literasi keuangan buat mereka ini Kak menurut Kakak dan Mbak? Oke, untuk anak-anak muda apalagi yang udah kerja ya Mel, tentu saja literasi keuangan itu penting. Karena pasti kan dari hasil penghasilannya pengen juga ada yang ditabung. Dengan segala informasi yang ada sekarang, pasti ada juga dong informasi hoax. Makanya perlu diperdalam lagi terkait literasi keuangan. Jangan sampai terjebak sama investasi ilegal, tabungan ilegal. Maka daripada itu menurut aku anak muda wajib untuk membaca lagi, memahami lagi terkait literasi keuangan yang ada. Nah, kalau dari sebenarnya benar dibilang Bang Mikael. Nah, aku hanya menambahin sedikit aja nih Mbak. Nah, kalau dari aku sendiri, menurut aku literasi keuangan untuk anak muda sekarang atau Gen Z sekarang itu sangat penting Mbak. Karena terutama tuh bisa membantu mengatur prioritas pengeluaran mereka. Nah, jadi mereka bisa membedakan nih antara kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, yang kedua, dapat mendorong kebiasaan menabung nih jadinya dan membangun dana darurat bagi mereka. Nah, yang ketiga, menghindari anak muda atau Gen Z sekarang dari jebakan utang yang konsumtif. Nah, kebanyakan kan Gen Z sekarang nih terkadang memakai paylater atau pinjaman online, itu sangat membahayakan kan bagi anak muda dan Gen Z sekarang. Nah, yang terakhir kalau menurut aku menyusun strategi investasi yang sesuai dengan profil risikonya gitu. Makanya sangat penting literasi keuangan bagi anak muda dan Gen Z sekarang. Nah, dari LPS sendiri Kak, apakah punya program edukasi yang
atau berkolaborasi dengan mahasiswa, komunitas, ataupun gengsi-gengsi yang lainnya? Nah, kalau dari kita nih Mbak, sebenarnya banyak banget Mbak, tentunya banyak banget kegiatan LPS yang berkolaborasi dengan mahasiswa ataupun masyarakat. Nah, salah satunya kalau yang untuk di ruang lingkup mahasiswa nih, yaitu LKSU. Jadi LKSU itu kepanjangan dari Edukasi Literasi Keuangan Sumatera. Nah, jadi LKSU ini sebelumnya sudah kita selenggarakan di Padang, terus di Aceh. Nah, kemudian nanti di awal Desember kita akan menyelenggarakan LKSU di Universitas Sumatera Utara. Nah, jadi selain LKSU kita juga ada berkolaborasi sama mahasiswa, yaitu seperti organisasi sama ALSA, ISEC, dan lainnya. Dan ada juga tuh kita kolaborasi sama lari ya, komunitas lari, dan banyak kolaborasi lainnya. Untuk teman-teman mahasiswa dan masyarakat, pantengin aja kalau mau tahu kolaborasi apa yang kita buat sama mahasiswa sama masyarakat. Pantengin aja IG-nya LPS Pusat dan IG-nya LPS Kantor Perwakilan 1. Tuh Saluters, katanya LKSU bakal dibuat di Universitas Sumatera Utara. Pantengin terus IG dari LPS sendiri biar kita bisa ikutan nih bareng-bareng dan kita bisa memahami gimana caranya menabung yang baik dan aman. Nah, sebelum kita tutup nih Kak, boleh dong kasih kesan dan pesan gimana sih untuk Gen-Z, gimana cara menabung yang aman dan tepat dan cerdas mulai dari sekarang? Oke, baik teman-teman Saluters. Dasar untuk menabung itu harus dimulai dari sejak dini teman-teman. Jadi kalau bisa menabung itu tidak mesti besar, mulai dari yang kecil tapi konsisten. Tentu saja harus dibuat juga prioritas menabungnya supaya semakin semangat untuk menabung. Nanti kan tentu saja bisa pergi liburan, bisa belanja mewah, itu manfaat dari menabung. Nah, kalau dari aku nih, halo teman-teman Saluters, nabung itu bukan untuk soal ingin menjadi kaya, tapi kesiapan kita dan konsisten kita. Mulai dari hal-hal yang receh dan uang yang kecil. Nah, asal kita rutin saja nih menabung, itu bisa jadi tameng untuk kehidupan kita ke depannya. Dan juga jangan lupa menabung sudah pasti di perbankan karena aman dijamin oleh LPS. Terima kasih banyak untuk Kakak dan Abang sudah dapat hadir di podcast kita pada hari ini dan udah mau sharing dan ngobrol-ngobrol santai bareng kami. Untuk teman-teman yang sudah menonton dan dengerin juga kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe EP TV agar setiap video yang kami upload bisa langsung masuk di notifikasi kalian. Kami punya slogan nih Kak, EP TV Podcast, jawabnya Internally Inspired. Boleh dong Kak, kita sama-sama bilang ya. Oke. EP TV Podcast, Internally